Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eskil Setabila Al-Khalifi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B akan mempresentasikan hasil makalah atau artikel yang berjudul Aliran dalam Filsafat Ilmu. Dalam ini saya akan membahas tentang rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan juga intuisionisme. Pada awal abad ke-17, abad ini merupakan awal munculnya paham filsafat rasionalisme. Adapun beberapa tokoh yang berhubungan dengan kaum rasionalisme. Yang pertama yaitu René Descartes. Prinsip yang dikenalkan oleh René Descartes yaitu dikenal dengan istilah substansi. Adapun tiga ide yang diajarkan oleh Descartes yaitu pemikiran dan Tuhan sebagai wujud yang sempurna dan keluasaan. Yang kedua ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia mengakui adanya prinsip rasional yang bersifat a priori. Ia juga membedakan pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan yang memfokuskan pada kebenaran logis dan pengetahuan berdasarkan observasi atau penelitian menjadi kebenaran fakta. Yang ketiga yaitu Bayreuth de Spinoza. Spinoza mengakui hanya ada satu substansi, yaitu yang bersifat ilahi. Pada dasarnya, prinsipnya itu setiap langkah dalam mencari kepastian merupakan satu-satunya jaminan bagi pengetahuan. Yang keempat ada Christian Wolff. Prinsip dasar yang digunakan Wolff disebut dengan premis, yaitu dengan dia mengubah dari filsafat Leibniz menjadi tiga pengetahuan, yaitu kosmologi rasional, psikologi rasional, dan teologi rasional. A priori di sini berarti seseorang yang bisa bebas berasumsi tanpa adanya pengalaman, dan pengalaman bisa difahami jika dilihat dari prinsip tersebut. Leibniz juga berpendapat bahwa ilmu alam merupakan bentuk dari dunia yang muncul secara sistematis. Hal ini bersangkutan dengan dasar epistemologi Leibniz, yaitu kebenaran pasti atau kebenaran logis serta kebenaran fakta atau pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa rasionalisme merupakan sebuah pemikiran yang menggunakan akal dan pikiran sebagai dasar dalam memutuskan suatu hal. Sumber pengetahuan manusia itu rasio yang terletak pada suatu objek. Adapun rasionalisme lebih menekankan dengan menggunakan akal, ide, substansi, dan kategori dalam proses keilmuan. Yang kedua yaitu empirisme. Beberapa pandangan mengenai empirisme. Yang pertama menurut Lacey, yaitu suatu aliran yang memandang pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman dengan menggunakan indrawi. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Pengalaman indrawi merupakan awal segala pengenalan, yang mana dunia dan manusia adalah sebuah objek pengenalan yang terus berlangsung atas dasar hukum mekanisme. Yang ketiga yaitu menurut kaum empiris, mereka berkeyakinan bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui pengalaman. Aliran empirisme mulai memuncak, yaitu pada saat masa David Hume. Prinsip yang digunakan yaitu empirisme secara radikal dan konsisten. Reaksi yang dihasilkan pada filsafat Hume yaitu yang pertama melawan rasionalisme yang berhubungan dengan innate id. Yang kedua, reaksi dalam masalah religi yang mengajarkan aksioma universal. Yang ketiga, melawan empirisme Locke dan Berkeley yang percaya dengan substansi. Pemikiran Hume yang berkaitan dengan konsep substansi dan kasualitas menghasilkan substansi versus relasi dan kasualitas versus induksi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu substansi dan relasi. Menurut David Hume, segala pemikiran manusia berawal dari sebuah pengalaman atau biasa disebut dengan persepsi. Persepsi terdapat dua tingkatan, yang pertama kesan dan gagasan. Ia juga menyimpulkan bahwa gagasan tentang substansi merupakan sebuah ide yang kosong. Kasualitas dan induksi.
yaitu kebanyakan manusia menerima konsep kasualitas karena dipengaruhi oleh banyaknya pengamatan yang telah dilakukannya. Kemudian dia bergerak pada kesan suatu kejadian dan kemudian dia menggabungkan dengan hal yang mengikuti kejadian tersebut. Hume menunjukkan adanya keterbatasan induksi karena ia tidak menyetujui proses general hingga menjadi hukum alam. Pembahasan yang ketiga yaitu kritisisme epistemologi Immanuel Kant. Kritisisme merupakan paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan empirisme atau penggabungan dua pemahaman yang berseberangan. Epistemologi Immanuel Kant menjadikan pemikiran Immanuel Kant dan kritisisme Kantian yang berusaha menyatukan rasionalisme dan empirisme dalam fenomenalisme baru. Menurut Kant, manusia merupakan bentuk aktor bagi dirinya sendiri. Kritisisme merupakan awal perjalanan Kant yang menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Dimulai dengan langkah kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas daya pertimbangan. Kali ini kita akan membahas kritik atas rasio murni. Kant menerangkan bahwa ciri pengetahuan itu bersifat umum, mutlak, dan bisa mengetahui pengertian baru. Dengan itu, ia membedakan 3 macam putusan. Yang pertama, putusan analitis a priori, di mana dalam putusan ini predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek karena sudah termuat di dalamnya. Yang kedua ada putusan sintesis a posteriori. Dalam putusan ini predikat dikaitkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi karena ia telah mengetahui. Yang ketiga putusan sintesis a priori. Dalam putusan ini, sumber pengetahuan meskipun bersifat sintesis tetapi juga bersifat a priori. Oleh karena itu, akal dan pengalaman indrawi keduanya dibutuhkan secara bersamaan. Adapun proses untuk mencari ilmu pengetahuan itu ada 3 tahap menurut Kant dalam kritik atas rasio murni. Yang pertama, pengenalan taraf indrawi. Yang kedua, pengenalan pada taraf akal budi. Yang ketiga, pengenalan taraf rasio. Yang kedua, kritik atas rasio praktis. Kant mengartikan bahwa moralitas merupakan suatu yang baik terhadap dirinya sendiri tanpa adanya pembatasan. Filsafat moral Kant tidak hanya bergantung terhadap tujuan baik atau dalam kondisi apapun, tetapi berlaku di mana saja tanpa adanya pembatasan. Ia juga mengatakan bahwa bertindaklah senantiasa menurut prinsip atau maksim yang sekaligus bisa kau kehendaki menjadi hukum universal. Adapun konsep moral Kant yang disebut dengan deontologi, yang artinya sebuah teori kewajiban yang melaksanakan sesuatu dengan pasti tanpa melihat konsekuensi yang diperoleh nantinya. Yang ketiga, kritis atas daya pertimbangan. Dalam kritik ini merupakan penyatuan antara kritik rasio murni dan kritik rasio praktis. Dalam buku Critique of Judgment, Kant menyajikan 2 putusan. Yang pertama, putusan teleologis, yang mana pandangan ini memandang dunia itu melebih-lebihkan dan peristiwa yang ditakdirkan untuk tujuan akhir yang pada akhirnya untuk kepentingan jiwa kita dengan menemukan alasan pada perasaan bukan dalam intelek. Yang kedua, terdapat putusan estetis, di mana putusan ini dapat menilai sebuah objek menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pada saat mulai memisahkan objek dari setiap konsep khusus dan dari setiap konsep praktis, serta dengan acuan objek yang telah dilepaskan pada subjek. Pembahasan yang terakhir yaitu intuisionisme. Intuisionisme merupakan suatu aliran yang menganggap terdapat suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Secara epistemologis, pengetahuan intuitif itu berasal dari sebuah intuisi yang didapat melalui pengamatan langsung mengenai kebenaran dan hakikat suatu objek. Menurut Bergson, sebuah saran untuk memahami secara langsung dan seketika. Sedangkan menurut Harold H. Titus,
Intuisi merupakan jenis pengetahuan yang lebih tinggi dengan watak yang berbeda dari pengetahuan yang diekspresikan melalui indera dan akal. Yang keempat ada menurut para sufi, di mana intuisi ialah pengetahuan yang diberikan Tuhan pada seseorang dan ruhnya sehingga terungkap sebagian rahasia dan sebagian nampak realitas atau nyata. Henry Bergson merupakan tokoh yang mempelopori aliran intuisionisme. Ia membagi pengetahuan menjadi dua macam. Yang pertama, knowledge about dan knowledge of. Knowledge about yaitu pengetahuan simbolis yang diperoleh melalui simbol-simbol yang ingin mengatakan pada kita mengenai sesuatu sebagai jalan untuk sesuatu tersebut. Sedangkan knowledge of merupakan pengetahuan intuitif atau pengetahuan secara langsung. Menurut intuisionisme, sumber pengetahuan adalah pengalaman pribadi dan sebagai sarananya adalah intuisi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.